Asik, udah hawa-hawa liburan nih. Hari ini Unyil mau ajak kalian keliling Eropa buat cari kado untuk bunda. 2 hari lagi kan hari ibu, teman di rumah nggak lupa kan? Unyil lagi liburan di Eropa nih. Ketemu sayuran unik ini. Namanya Brussels sprouts alias kubis Brussel. Sesuai namanya, kubis ini berasal dari Brussel, Belgia teman. Tahu nggak, mama-mama di Eropa khususnya Belanda suka banget masak kubis Brussel. Pagi, siang, sampai malam jadi hidangan favorit loh. Sayuran yang mirip dengan kubis-kubisan ini hanya bisa ditanam di suhu 7-23 derajat Celcius. Makanya biasanya sayuran ini cuma bisa ditemukan di tanah dengan dataran tinggi atau di negara 4 musim. Kubis Brussel ini butuh waktu selama 3 bulan untuk bisa panen. Untuk satu batangnya sendiri menghasilkan sebanyak 1 kg kubis Brussel loh. Kebayang nggak gimana banyaknya hasil panen kebun Om Yan yang luasnya mencapai 200 hektar. Wow. Oh iya, kenalkan, ini dia Om Yan dan Om Kun. Pas banget nih, Om Yan lagi panen kubis Brusselnya. Dan beruntungnya manennya pakai mesin panen ini. Unyil kirain manennya manual satu-satu pakai tangan. Waduh, kapan selesainya coba? Mesin ini bukan hanya memotong sayuran saja, tapi juga membantu memisahkan sayuran dengan batangnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi deh. Dalam sehari, biasanya Om Yan bisa memanen setidaknya 10 ton kubis Brussel. Wih, banyak banget ya. Pantesan truknya gede-gede. Keren. Kubis Brussel yang baru dipanen harus disimpan di tempat gelap dengan suhu dingin ya, supaya rasanya lebih mantap lagi. Jadi sekarang kita bisa proses kubis Brussel yang sudah disimpan kemarin ya. Nah, kita bagi kubis Brussel berdasarkan bentuknya, besar, sedang, dan kecil. Om Yan memasok sayurannya ke perusahaan besar. Nah, perusahaan inilah yang mengirimkan sayuran-sayuran miliknya ke beberapa negara, seperti Jerman, Belgia, Prancis, dan pastinya Belanda. Masing-masing negara punya bentuk ideal yang diinginkan. Misalnya negara Jerman lebih suka kubis Brussel yang ukurannya besar. Sedangkan orang-orang Belanda yang sukanya menikmati kubis Brussel berukuran mini. Oh iya, biasanya orang-orang di Eropa makan kubis Brussel ini saat musim dingin tiba. Kubis mini ini cocok diolah dengan cara direbus, ditumis, ataupun dibakar. Dimakan mentah juga enak kok. Nah, kalau Tante Wileke mau mengolah kubis Brussel sama ayam dan kentang. Wah, kentang tumbuk gini makanan khasnya Belanda banget nih. Oh iya, buat yang baru pertama kali coba kubis Brussel ini pasti kaget deh. Soalnya rasanya tuh agak pahit dan punya aroma yang khas gitu. Karena kubis Brussel memiliki senyawa belerang, yaitu sulforapan atau yang biasa dikenal sebagai glukosinolat. Fungsi senyawa inilah yang dipecah dalam tubuh sehingga bisa melawan sel-sel kanker. Wah, kubis Brussel lengkap dengan makanan pendampingnya. Sudah siap kita santap. Tante, minta dong. Oh iya, selain bagus untuk mencegah dan mengobati kanker, kubis Brussel juga mengandung berbagai mineral dan vitamin K, C, sumber protein, dan kaya akan serat.
Jadi nggak usah diragukan lagi deh manfaatnya untuk kesehatan. Buat yang mau coba, boleh kok. Di Indonesia juga jual kubis bruselnya. Cuma memang belum banyak dan harganya masih agak mahal gitu. Mari makan. Mumpung di Eropa, harus banget singgah di negara Swiss. Apalagi di bulan Desember ini yang penuh dengan salju. Nil, bagus amat ya pemandangannya. Empu sampai kehabisan kata-kata ini. Saking cakepnya nih pemandangan. Iya Po, indah banget ya pemandangan di sini. Pantesan aja dapat julukan negara paling bahagia. Ngelihat yang indah kayak gini sih, dijamin bahagia ya Po. Iya, betul banget Nil. Sobat Unyil, salah satu lokasi wisata yang wajib masuk daftar kunjungan kalau ke Swiss, yaitu Grindelwald. Desa ini terletak di kaki Gunung Eger, sehingga membuat pemandangan di sini sungguh menakjubkan. Gak cuma pemandangannya aja yang indah, di sini juga surga belanja bagi para turis loh. Tuh lihat, terdapat banyak toko di sepanjang jalan di Grindelwald. Mau cari oleh-oleh ada. Cari perlengkapan musim dingin banyak, tinggal dipilih-pilih. Saatnya cari kado untuk mama yang khas dari Eropa. Sepertinya alat masak dari tanah liat khas Jerman ini bisa jadi pilihan nih. Ya udah, langsung aja yuk kita datang ke pabriknya. Tapi Poipe mana ya? Ya. Wow, pas banget nih. Tanah liatnya lagi dicampur ke mesin mixing dengan tanah liat yang sudah nggak digunakan lagi, alias tanah liat bekas. Iya dong, pabrik ini menerapkan sistem zero waste. Artinya nggak ada bahan yang terbuang. Tanah liat yang sudah bercampur ini kemudian ditekan menjadi padat dan berbentuk kayak pipa gitu. Oh iya, kadar air pada tanah liat ini sudah berkurang banyak saat melalui mesin vakum. Jadi nggak ada lagi deh tuh ruang udara pada batangan tanah liat ini. Potong sesuai ukuran ya. Lanjut kita cetak tanah liatnya selama kurang lebih 10 detik. Yap, nggak perlu waktu lama. Cukup dengan air suhu dingin, si tanah liat berubah menjadi produk yang diinginkan. Air dingin digunakan supaya mudah membentuk produk yang ingin dicetak. Dalam sehari pengrajin di sini bisa mencetak kurang lebih 800 produk perharinya. Wih, mantap deh Uncle. Duh, mana si Unyil ya? Empu kok ditinggal sendirian nih mari. Mana Poipe kagak bisa bahasa Inggris lagi, apalagi bahasa Jerman. Halo, Mister? Mister lihat Unyil kagak? Halo, Mister? Halo? Ya udah dah, ayo ke sono aja deh ah. Produk yang sudah dicetak bakal masuk ke ruangan pengering. Yap, secara otomatis alat masak ini dikeringkan selama kurang lebih 12 jam pada suhu 41 derajat Celcius. Nah, kalau Aunty ini bertugas untuk memeriksa dan memotong pinggiran alat masak yang sudah dikeringkan. Pinggiran-pinggirannya kan tajam tuh, jadi harus dipotong gitu supaya halus. Wih, cepet banget Aunty ini kerjanya. Mantul Aunty. Oh iya, alat masak berbahan tanah liat ini buatnya susah-susah gampang loh. Gampangnya ya karena sudah pakai cetakan. Jadi kita nggak perlu lagi buat secara manual. Tapi susahnya, produk ini nggak boleh ada kandungan air sama sekali. Jadi harus dikeringkan berkali-kali sampai produk sesuai dengan kriteria. Lanjut kita amplas si alat masaknya biar jadi halus tanpa berpori. Tuh, lihat bedanya kan? Jadi makin halus deh.
Oh iya, alat masak ini sudah ada sejak tahun 1967 loh. Awalnya sih hanya fokus pada alat memanggang saja, tapi sekarang sudah banyak variannya. Sekarang kita beri pelapis supaya alat masaknya jadi lebih mengkilap dan cantik. Ini masih belum selesai ya. Masih harus di oven selama kurang lebih 10 jam. Iya, bukan makanan saja yang di oven, tapi alat masaknya juga. Ini bukan lagi main alat musik ya. Om-om dan tante ini lagi pada memeriksa kualitas dari alat masaknya. Kalau suaranya jernih gini, nah berarti alat masaknya sesuai kriteria tuh. Dan gak ada yang retak ataupun pecah. Dan kalau yang kayak gini, baru deh gak lolos quality control. Aduh. Produk asal Jerman ini sudah banyak dijual di 24 negara. Seperti Swedia, Rusia, Amerika, Swiss, dan masih banyak lagi. Keren deh. Harga alat masaknya juga bervariasi loh. Mulai dari 25 euro atau setara dengan 400.000 rupiah. Kalau yang ini sih gak bagus nih kualitasnya. Nah, kalau yang ini bagus nih. Wah, keren. Maling! Maling! Ye, Po Ipe, maling dari mana? Bukan, Po. Unyil tuh lagi cek kualitas produk alat masaknya, Po. Gitu ya? Nyil, Po Ipe mau dong atu. Boleh kagak? Beli dong, Po. Maunya gratisan aja nih kayak Poga. Ya udah Unyil mau lanjut bantuin angkel-angkelnya. Oke deh, saatnya kita masak-masak nih. Ada beberapa varian alat masak dari tanah liat untuk memanggang ayam, ikan, dan bebek. Nah, kali ini kita akan masak ikan dori nih. Gampang banget deh. Cukup sediakan bahan-bahannya dulu ya. Kita tinggal taruh bahan masakan ke dalam alat masaknya. Lalu oven selama kurang lebih 1,5 jam. Suhunya sekitar 200 derajat Celcius, tergantung banyaknya bahan makanan yang dibuat. Wadah tanah liat bisa menjaga kadar nutrisi pada makanan. Yap, makanan yang dimasak perlahan dalam wadah tanah liat bisa membantu menjaga nilai gizi pada makanan. Terus, memasak dengan wadah tanah liat akan membuat makanan tetap hangat dalam waktu lama. Jadi, gak perlu lagi deh tuh memanaskan makanan. Gak heran deh kalau masakan zaman dulu yang diolah dengan alat masak gerabah rasanya lebih mantap. Biar liburannya makin warna-warni, siapin camilan yang ini dong. Permen coklat selalu jadi pilihan nomor 1 pastinya. Permen coklat ini dibuat dari campuran serbuk coklat, gula sebagai pemanis, dan bahan lainnya. Adonan yang dihasilkan harus kental seperti ini teman. Caranya dengan diaduk perlahan dan suhunya pun harus dingin. Nah, supaya bisa berbentuk bulat, pakai lembaran cetak seperti ini. Tuh lihat, sekali cetak langsung dapat banyak deh. Jangan lupa dipisahkan ya. Supaya warnanya menarik, beri cairan pewarna. Cara mewarnainya juga unik nih. 1 tabung 1 warna. Tinggal siram permen coklat dengan pewarna sambil terus diaduk supaya warna yang dihasilkan merata. Di tahap ini bukan cuma diberi pewarna, tapi juga lapisan gula supaya permukaan permennya mengkilap dan tidak cepat meleleh. Rasanya Unyil pengen makan semuanya deh nih. Ada juga meses yang lagi dibuat tuh. Nah, kalau ini sih bahan pewarnanya langsung dicampur di awal teman, bersama coklat dan gula. Adonan yang dihasilkan gak sekental adonan permen coklat. Yang ini lebih padat supaya bisa dicetak seperti mie.
Di tahap cetak ini, suhunya harus dijaga terus dingin supaya coklatnya nggak meleleh. Ketemu alat ini lagi nih. Sama seperti membuat permen coklat tadi, meses juga harus diberi lapisan gula supaya warnanya mengkilap dan tidak mudah meleleh. Ngemil permen coklat dan roti dengan taburan meses di waktu liburan. Wah, pasti menyenangkan deh nih. Oh ya teman, kalau ngomongin coklat, emang gak ada habisnya ya. Panganan yang berasal dari biji kakao ini selalu masuk daftar makanan paling disukai. Apalagi di tahun 2024 ini, satu Indonesia tergila-gila sama jajanan viral Dubai Coklat Kunafa. Sampai jadi salah satu kuliner viral tahun ini loh. Dari masyarakat biasa sampai artis gak mau melewatkan jajanan ini. Yang bikin unik tentu saja isian yang timur tengah banget. Ada kacang pistasio dan bahan membuat kunafa. Kacang pistasio yang banyak disebut kacang Arab ini punya bentuk yang unik dengan kulitnya yang sedikit terbuka. Kacang yang khas dengan warna hijaunya ini ternyata bisa ditanam di berbagai negara loh. Dari Timur Tengah, Turki, bahkan sampai California, Amerika Serikat. Tapi sampai saat ini, Iran menjadi negara dengan penghasil kacang pistasio terbesar di dunia. Seperti jenis kacang pada umumnya, pistasio mengandung sumber lemak yang baik, serat, protein, dan juga karbohidrat. Mengonsumsi pistasio bagus buat kesehatan jantung loh teman. Nah, kalau kunafa sebenarnya camilan manis dari Timur Tengah. Yang dipakai untuk coklat Dubai adalah kadayif yang bentuknya seperti bihun. Cara buatnya unik juga nih. Adonan yang dibuat dari tepung, minyak zaitun, garam, dan air akan dicetak seperti ini teman. Wah, pantas saja ya setelah kering hasilnya jadi mirip bihun. Perpaduan coklat, pasta kacang pistasio dan kadayif inilah yang membuat rasa camilan ini jadi khas dan unik. Timur Tengah banget deh. Ditambah lagi ada cipratan lelehan coklat warna-warni di setiap keping Dubai Coklat Kunafa. Yummy! Ya, lepas. Teman, tinggal di Jakarta bukan berarti cuma bisa menikmati gedung-gedung tinggi aja loh. Buktinya di salah satu kawasan bisnis terkemuka di Jakarta Selatan ada ruang terbuka hijau yang dirancang sebagai area piknik keluarga dan edukasi untuk anak-anak. Pemandangan kayak gini sih bukan orang tuanya aja yang seneng. Anak-anak juga ikutan bahagia karena bisa bermain dan berlari ke sana kemari. Gak cuma itu aja, tersedia mini zoo yang menampilkan berbagai hewan dan memungkinkan anak-anak untuk bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Karena letaknya di jantung kota, hewan yang ada di dalamnya juga diseleksi dengan ketat. Karena cenderung lebih panas dan polusi yang cukup mengganggu, dipilih hewan yang berasal dari lokasi dengan kondisi lingkungan yang mirip. Yap, ini supaya mereka dapat bertahan hidup dan merasa nyaman. Meskipun luasnya tidak lebih dari 2 hektar, tapi ada lebih dari 50 spesies hewan yang bisa kalian temui loh. Yuk kita ikut jalan-jalan untuk absenin hewan apa aja sih yang ada di sini. Oh iya teman, Unyil dan orang tuanya ini ikut private tour ya. Jadi lebih spesial karena punya kesempatan bisa masuk kandang sambil kasih makan. Hihi. Gak cuma bisa masuk ke kandang rakun aja, tapi bisa kasih makan si hewan purba kapibara pakai sayur selada dan buncis. Ada meerkat, pada garcep-garcep banget ya kalau ada makanan. Karena termasuk karnivora, ulat yang dibagikan ke mereka diletakkan di mangkok kayu supaya tidak melukai jari karena giginya yang super tajam. Teman, hewan yang habitatnya nggak sesuai dengan panasnya Jakarta diberikan perlakuan khusus. Misalnya, segerombolan burung hantu yang diletakkan di tempat tertutup lengkap dengan pendingin ruangan. Tenang, kita berteman. Unyil cuma mau jalan-jalan aja kok. Aduh, galak-galak bener ya.
Ih, gak usah sampai nengok gitu. Kasih bombastic side eyes juga gak apa-apa. Kalau sampai muter gitu, Unyil jadi takut tahu. Unyil lupa. Burung hantu kan gak bisa memutar bola mata dengan mudah. Jadi, untuk mengubah pandangannya ke tempat lain, mereka harus memutar kepalanya hingga 270 derajat. Wah, ada selincah dari Madagaskar, yaitu lemur teman. Jangan lupa kasih buah biar dia happy ya. Oh iya, buat pengunjung biasa yang pengen ikut dekat-dekat dan menyentuh hewan, bisa menyaksikan animal show setiap jam 4:30 sore ya. Gak lupa selain mengenalkan jenis hewan, kipernya juga akan memberikan edukasi tentang satwa yang terancam berbahaya dan pentingnya menjaga lingkungan. Sebelum pulang, mampir sebentar ke cat room ya teman. Meskipun terlihat seperti kafe, tapi ruangan seluas 20 meter persegi ini sengaja dibuat hanya untuk berinteraksi dan bersantai dengan 9 kucing berbagai jenis. Teman, binatang seringkali menjadi inspirasi bentuk makanan. Salah satu kafe yang ada di Karawaci ini juga punya beragam camilan dan minuman berbentuk karakter hewan loh. Tuh, ngelihat bentuknya berasa sayang banget untuk dimakan ya. Hihi. Yang paling populer adalah doggy onsen ini teman. Sebenarnya camilan ini berupa waffle cone yang diisi pakai krim keju. Nah, untuk menambah tekstur, ada butiran boba yang dipasang di tiap lekukan wafelnya. Baru deh, beri es krim dalam bentuk hewan imut berupa anjing. Ada 2 pilihan rasa es krimnya loh. Selain vanila yang jadi favoritnya Unyil, ada rasa coklat juga tuh. Hewan menggemaskan juga bisa didapatkan dalam bentuk minuman bernama Blue Fairy Penguin. Minuman ini dibuat dari creamer, gula dan perasa vanila, dan selai blueberry. Oh iya, nggak pakai susu biasa loh teman, tapi susu UHT karena rasanya cenderung lebih manis. Nggak cuma itu aja, rasa blueberry-nya didapat dari krim berwarna biru ini yang dibalur ke bagian dalam gelas. Wah, seger banget nih. Apalagi bagian atasnya disajikan dengan krim kocok rasa blueberry. Yang terakhir, sentuhan yogurt dalam bentuk penguin. Waduh, lucu banget. Selain anjing dan penguin, ada 9 jenis hewan yang bertengger di atas dessert. Ada si beruang, anjing laut, kelinci, sampai yang unik berupa kakatua. Yang mirip sama landak dan hamster juga ada. Yang berduri tajam ini namanya hedgehog kota, atau penggabungan dari hedgehog dan panah kota dengan rasa kopi dan mocha. Dessert yang berasal dari Italia ini terinspirasi dari ukuran mini si hedgehog yang biasa disebut dengan landak mini. Yang ini namanya ice cream truffle. Ada 3 jenis burung kakatua yang bisa dipilih. Kalau Unyil sih suka yang warna hijau dengan rasa matcha. 2 lainnya punya rasa vanila dan stroberi. Nah, ini nih yang Unyil tunggu-tunggu. Krim kejunya meleleh di mulut. Super yummy. Oh iya teman, meskipun hewan-hewan ini berbentuk es krim, tapi hebatnya gak cepat mencair loh. Soalnya teman-teman Unyil yang menggemaskan ini dibuat sangat dingin dan hanya dikeluarkan saat disajikan saja. Wah, yang di rumah udah pada ngiler ya. Semua camilan ini dibanderol mulai harga 50 ribuan aja. Wih, Aksa dan Dio juga gak mau sia-siakan waktu liburan sekolah nih. Kalian bisa jelajah hutan bambu sambil berjumpa dengan kawanan rusa. Gak perlu susah-susah untuk panggil atau kejar hewan bertanduk ini. Cukup bawa keranjang berisi wortel. Para rusa dengan antusias mendekat. Tenang, rusanya gak galak kok. Apalagi ada paman kiper yang akan memandu kalian. Oh iya, bukan cuma rusa, ada juga kuda poni yang gemesin banget. Kalian bisa ajak kuda poni keliling area seluas 7 hektar ini. Tenang, binatang berkaki 4 ini ramah dan aman banget kok.
Pastinya yang bikin teman-teman Unyil merasa aman, selalu ada paman kiper yang menjaga hewan ini tetap tenang tuh. Kalau Unyil mah pilih naik kuda aja. Hehe. Ayo kuda, bawa Unyil keliling ya. Hihi. Loh, mau kemana? Ya, kok Unyil ditinggal sih? Hari ini Unyil mau ajakin teman-teman untuk mencoba seru-seruan di playground dalam ruangan. Jadi kita masih bisa tetap bermain meskipun di musim hujan. Asik! Kali ini Unyil ditemani Kenzi, Kirana, Jaki, dan Alvina. Wih, seru banget nih pasti. Yang pertama, mereka akan adu panjat dinding. Siapa yang paling cepat sampai di puncak di ketinggian 15 meter ini ya? Wah. Untuk faktor keamanan, teman-teman Unyil harus pasang sabuk pengaman alias harness. Gak lupa pakai helm yang berfungsi untuk melindungi kepala. Kirana dan Zaki baru kali ini mencoba wall climbing. Mereka bisa percaya diri seperti ini karena ada paman di bawah yang bertugas sebagai belayer. Bukan cuma aman panjat sampai puncak, tapi juga kembali turun ke bawah. Ya, Kirana kalah deh. Teman-teman Unyil juga bisa cobain air coaster alias Flying Fox. Dengan alat pengaman yang terpasang sempurna, kalian bisa meluncur di jalur sepanjang 130 meter. Deg-degan dan teriak udah pasti. Apalagi saat melewati tikungan di ketinggian lebih dari 6 meter ini. Buat penyuka ketinggian, bisa loh kalau mau uji keberanian. Berjalan meniti tabung di ketinggian sampai 7 meter. Widih. Kalau Unyil sih lebih baik tunggu di bawah aja deh. Gak cuma menyenangkan, wahana permainan yang ada di Jakarta Utara ini juga menegangkan teman. Buat yang punya nyali segudang, bisa cobain sepeda 360 derajat. Dijamin bikin jantung dak-dikduk karena tubuh akan diputar melingkar 360 derajat. Dengan sisa tenaga, teman-teman Unyil memilih untuk bermain di dalam rainbow net. Rajutan tali yang terbuat dari nilon ini bisa menampung sampai belasan orang dalam waktu bersamaan loh. Tenang, dijamin kuat dan aman kok. Game selanjutnya mengharuskan kedua tim menembak target di layar monitor menggunakan pistol bola. Gimana? Kalian sudah siap? 1, 2. Teman-teman, belum 3. Belum. Waduh, mana Unyil kena terus lagi. Iya deh, Unyil minggir dulu. Silakan deh, teman-teman lanjut mainnya. Teman, ada total 20 permainan di sini dan semuanya dapat melatih motorik anak-anak. Mulai dari berlari, memanjat, sampai melompat bisa membantu mereka untuk mengembangkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Oh iya, syarat wajib bermain di playground adalah kaos kaki ya, supaya kaki terlindung dari goresan atau luka akibat kontak langsung dengan permainan kasar.